Shalom, selamat datang dalam rumah Tuhan. Di dalam ibadah kita pada saat ini, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sudah diberikan untuk setiap kita boleh hadir bersama-sama untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan sangat spesial sekali pada saat ini, kita juga bersyukur dalam bulan Agustus ini, Indonesia merdeka di tahun yang ke-77. Dan saya percaya sebagaimana bangsa kita Indonesia memiliki semboyan yang baru, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersyukur, kita juga akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara-saudara kalian, kita berdiri bersama-sama dengan sikap yang baik, ya, kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Patutlah kita bersyukur sebagai orang-orang yang percaya, yang selalu ada dalam kemurahan Tuhan. Dan saat inilah waktunya untuk umat-umat Tuhan bersekutu dengan sukacita di dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Kita boleh datang dengan segala ucapan syukur kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
Bapa-Ku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Kami bersyukur. Sama-sama mari nyatakan yuk. Bapa-Ku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Yuk kita berdiri bersama-sama, nyatakan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Engkaulah yang hebat. Bapa-Ku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
Penuh kemuliaan selama-lamanya. Anugerah-Mu besar, mulia dan perkasa selama-lamanya. Kami bersyukur. Segala yang Kau berikan dalam hidup kami adalah sesuatu yang terindah dan terbaik. Kami kan bersyukur senantiasa di dalam nama-Mu Bapa Yesus Kristus Tuhan, Allah kuasa tunggal dalam hidup kami. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan untuk hidup kami. Kemuliaan-Mu yang dahsyat nyata di tengah-tengah kami. Dalam ibadah ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh bersukacita dalam-Mu. Dan kami percaya pengurapan baru untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Dan setiap kami umat-umat-Mu yang hadir dalam ibadah raya ini mengalami lawatan Tuhan. Karena kemerdekaan yang daripada Allah itu nyata tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan limpahkan berkat-berkat dengan kuasa Roh-Mu yang bekerja. Untuk kami boleh melihat karya kuasa-Mu yang nyata bagi umat-umat-Mu yang rindu mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam pimpinan Tuhan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap umat Tuhan yang siap memuliakan nama Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya. Sekali lagi katakan shalom. Baik, damai sejahtera Tuhan atas hidup kita semua, amin. Berikan shalom untuk kanan kiri depan belakang, katakan shalom. Shalom kanan kiri depan belakangmu. Haleluya. Kalau sudah silakan duduk. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju menatap depan. Mari kita semua, semuanya katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini.
kita semua. Semuanya katakan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, mengenapi firman-Nya, sekarang waktunya berdiri bakti bangsa ini. Mari maju, umat melakukan bakti, umat bakti, nyatakan kemuliaan-Nya, berikan bakti, nyatakan kebesaran-Nya, setiap rukun berteru kembali dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raya segala raja. Dia lakukan bakti supaya bakti, nyatakan kemuliaan-Nya, berikan bakti, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap rukun berteru kembali dan mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, segala raja. Raja dialah Tuhan, Tuhan dialah Raja selamanya. Sama-sama katakan, Raja. Haleluya. Dia Raja selama-lamanya. Haleluya, serukan namanya. Mari bertepuk tangan dan bangkitkan kita semuanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Come on. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Serukan namanya. Come on, cepat dua. Iya, lebih keras lagi, come on. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam
percayai, sebab Engkau Allah, Raja kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bareng-bareng lebih lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Inilah satu keyakinan iman kami di hadapan-Mu. Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Layaklah Tuhan Engkau menerima segala pengagungan, pujian, hormat dan kemuliaan kami. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang hadir bersemayam di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang hadir memberkati setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi untuk kami menikmati berkat firman-Mu. Roh Kudus, jamah setiap hati kami, lembutkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang siap terima taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu, biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan saja. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk, bilang, kamu sudah merdeka. Bilang, kamu sudah merdeka. Oke, silakan duduk saudaraku. Haleluya, jemaat Tuhan, GBI Katarisu, boleh katakan shalom. Satu sukacita kalau pagi hari ini di tengah-tengah momen kita boleh memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, juga kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Baik saudaraku, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam surat Galatia pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat 13 sampai ayat 15 saja. Sekali lagi, surat Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan, Bapak Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik supaya saudara mengerti apa yang dinyatakan firman Tuhan. Sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku, pernyataan Rasul Paulus ini saudaraku
dilatar belakangi dengan keadaan jemaat di Galatia. Ternyata saudaraku, di tengah-tengah jemaat Galatia muncul pengajaran-pengajaran sesat. Guru-guru palsu yang mengajarkan bahwa hanya beriman kepada Tuhan Yesus saja tidak cukup untuk orang percaya menerima pembenaran, menerima anugerah keselamatan. Harus ditambahkan dengan melakukan hukum Taurat, yang terutama tentang hukum sunat, ya. Sehingga melalui latar belakang ini, saudaraku, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Galatia bahwa semua orang percaya di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguh sudah merdeka. Yang menekankan bahwa orang percaya sudah mengalami kemerdekaan seutuhnya di dalam Kristus Yesus. Hari ini saudaraku, tema firman Tuhan merdeka dalam Kristus. Dan melalui pernyataan-pernyataan pengajaran Rasul Paulus ini, saudaraku, saya menemukan ada beberapa makna kemerdekaan dalam Kristus. Apa maknanya? Apa artinya merdeka dalam Kristus Yesus? Yang pertama, saudaraku, coba kita lihat ayat yang pertama, ayat 1, saudaraku. Galatia pasal 5 ayat 1, sekarang Bapak Ibu Saudara yang baca dengan suara yang keras dan lantang. Galatia pasal 5 ayat 1, 2, 3. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku, arti makna merdeka dalam Kristus Yesus yang pertama yang saya temukan dalam kebenaran firman Tuhan, artinya teguh berdiri dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Apa maksudnya, saudaraku? Saudara, ada dua rongrongan dalam kehidupan orang Kristen berbicara tentang kemerdekaan orang Kristen, orang percaya dalam Kristus Yesus. Yang pertama, rongrongan yang pertama, ini yang disebut dengan legalistik. Saudaraku, satu pengajaran, satu pandangan yang mengajarkan bahwa iman orang percaya itu harus ditambahkan dengan perbuatan, ya, harus ditambahkan dengan ketaatan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kurang lebihnya, kalau dibikin rumus begini, saudaraku, iman ditambah dengan perbuatan atau ketaatan sama dengan keselamatan. Ini legalistik, saudaraku. Satu pengajaran, satu pandangan yang menekankan kepada usaha manusia, pekerjaan manusia, perbuatan baik manusia. Iman saja kepada Yesus Kristus tidak cukup, tapi harus disertai juga dengan ketaatan. Dan ajaran inilah, saudaraku, yang sedang diajarkan oleh guru-guru palsu di tengah-tengah jemaat Efesus. Bahwa mereka tidak hanya cukup percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima pembenaran, tapi mereka juga harus mengerjakan hukum Taurat, yaitu sunat, untuk menerima pembenaran dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Sehingga Paulus, saudaraku, mengcounter dengan pernyataan bahwa kita diselamatkan hanya oleh karena iman kita, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Saya mau bilang, saudaraku, bukankah ini rongrongan yang sama terjadi hari-hari ini di gereja-gereja Kristen? Ada begitu banyak pengajaran hari-hari ini, saudaraku. Kalau engkau tidak lakukan ini, kalau engkau tidak lakukan itu, maka engkau tidak selamat. Bahkan saya tidak sedikit menjumpai ada beranak
ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berani berkata, kalau kau tak bayar persepuluhan, maka kau tidak masuk sorga. Dengan dalil, kalau kau tak bayar persepuluhan, kau mencuri uang Tuhan. Pencuri tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Artinya kalau kau tidak bayar persepuluhan, kau masuk neraka. Ya kan? Masih banyak lagi, saudaraku. Hari-hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menekankan tentang perbuatan-perbuatan untuk membuat seseorang masuk dalam kerajaan sorga. Ini yang disebut dengan legalistik. Ya, rongrongan yang kedua adalah satu pengajaran yang disebut dengan libertini. Libertini. Kita tahu di Amerika ada patung Liberty. Artinya apa, saudaraku? Patung kebebasan, betul ya? Jadi justru pandangan Libertini ini terbalik daripada pandangan legalistik. Pandangan Libertini ini menekankan tentang karena kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus ada kasih karunia, maka kita beroleh keselamatan sehingga tidak penting itu perbuatan. Tidak penting itu ketaatan. Tidak ada kaitannya dan tidak ada urusannya. Ya. Jadi kalau saya bikin rumusnya begini, saudaraku. Iman kepada Yesus Kristus sama dengan keselamatan. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan atau ketaatan. Hari-hari ini, saudaraku, ini juga lagi tren. Ya, lagi berkembang nih ajaran Libertini ini. Tapi namanya berubah dengan istilah hyper grace. Pernah dengar dong? Ini lagi tren juga, saudaraku, ya. Yang menekankan tentang kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Karena kita ada di dalam Yesus Kristus, maka perbuatanmu biarpun jahat, biarpun berdosa, Allah sudah tidak lihat lagi perbuatanmu karena yang dilihat hanya salib Yesus. Sehingga ada begitu banyak orang yang dalam kebebasannya tidak lagi bertanggung jawab. Coba kita counter satu-satu ya. Apa pernyataan Paulus? Tadi pandangan legalistik, saudaraku, menekankan tentang perbuatan. Coba kita lihat, saudaraku, ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Dalam Galatia pasal 3 dan 4 yang menekankan tentang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk kita memperoleh keselamatan. Firman Tuhan bilang begini, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi saudaraku, orang yang menekankan tentang paham legalistik, yang menekankan kepada perbuatan, menekankan kepada ketaatan, Paulus bilang apa, saudaraku? Kita keluar dari kasih karunia Kristus. Kita menganggap bahwa pengorbanan Yesus tidak cukup. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, penebusan Yesus di atas kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Masih perlu ditambahkan dengan usaha perbuatan, kebaikan, ketaatan kita. Dan Paulus bilang, kalau kamu masih mewajibkan melakukan hukum Taurat, melakukan hukum sunat, melakukan sesuatu untuk keselamatanmu, kamu keluar dari kasih karunia Kristus. Kamu tidak mendapat bagian dari kasih karunia Kristus. Tapi sebaliknya, saudaraku, orang-orang yang menekankan tentang libertini, tentang pandangan kebebasan, karena kasih karunia, maka tidak lagi ada sangkut pautnya dengan ketaatan, tidak lagi ada sangkut pautnya dengan perbuatan. Coba kita lihat ayat 13, saudaraku. Ayat 13 yang tadi kita sudah baca. Saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, apa? Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa.
Jadi saudaraku, pandangan ini juga nggak tepat. Kalau kita bicara tentang kasih karunia Allah, lalu tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan kita dalam ketaatan kita, Yakobus menekankan tentang pandangan ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, ini ya di dalam surat Yakobus tuh menekankan tentang pandangan libertini, mengcounter pandangan libertini. Orang-orang yang menekankan hanya pada kasih karunia Allah dan mengabaikan tentang ketaatan. Paulus bilang kalau kau berbuat seperti itu, kalau kau merdeka, bukan berarti itu menjadi sebuah kebebasan buat kita hidup dalam dosa. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang benar apa? Yang benar adalah dalam rumusnya iman di dalam Yesus Kristus. Kita beroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka sama dengan keselamatan. Karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan dalam kasih karunia Yesus Kristus. Ditambah dengan perbuatan. Maksudnya apa? Orang yang berkata bahwa dia beriman kepada Yesus Kristus, yes, kita menyadari, kita mengerti betul bahwa kita beroleh keselamatan. Itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena pekerjaan kita, tapi semata-mata kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, kita beroleh pembenaran, justification. Kita beroleh kasih karunia Allah untuk menerima hidup yang kekal. Tapi harus ada buktinya, yaitu perbuatan kebenaran. Harus ada buktinya. Apa itu? Ketaatan. Bukti orang yang beriman kepada Yesus, bukti bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah terima keselamatan dari Yesus Kristus, kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi rumusnya adalah iman sama dengan keselamatan ditambah perbuatan atau ketaatan. Jadi orang yang hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus harus dibuktikan bahwa perbuatannya adalah hidup dalam kebenaran. Karena itu makna yang pertama yang dikatakan Paulus, saudaraku, apa sih makna kemerdekaan dalam Kristus? Sungguh-sungguh saudara dan saya, orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus, sudah merdeka seutuhnya dalam Yesus. Apa maknanya? Maknanya berdirilah teguh dan tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kenapa harus berdiri teguh? Ya, berdirilah teguh. Jangan mau dikenakan pandangan legalistik yang menekankan kepada perbuatan. Berapa banyak orang Kristen kalau ditanya, mati kemana? Masih mikir dia, karena dosanya masih banyak. Mikir dia, karena kelemahannya masih banyak. Lalu intimidasi iblis. Kamu kan kemarin nyolong. Kamu kan kemarin bikin dosa ini dan itu. Lalu dia mikir, aku mati masuk mana ya? Hati-hati saudaraku. Ya. Firman Tuhan ajar kepada kita makna kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Berdirilah teguh. Jangan mau dikasih pandangan legalistik. Engkau diselamatkan bukan karena perbuatanmu, tapi hanya oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Imanmu kepada Yesus sehingga engkau beroleh kasih karunia keselamatan. Amin. Karena itu berdirilah teguh. Tapi jangan mau juga kita kena pandangan libertini. Sebab waktu saudara dan saya menganggap perbuatan tidak penting, ketaatan tidak penting, lalu kita hidup sama seperti orang dunia, hati-hati saudaraku. Paulus bilang, kita tidak ubahnya seperti orang yang sedang kena kuk perhambaan kembali.
Makanya tidak jarang orang Kristen tapi tetap saja hidupnya masih hidup jadi budaknya dosa. Kenapa? Karena kita kena kuk perhambaan. Sekali lagi saudaraku, apa makna, apa arti kemerdekaan dalam Kristus? Yang pertama, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadilah orang yang bebas dan merdeka seutuhnya di dalam Kristus Yesus. Kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus dan kita menghasilkan perbuatan yang baik. Kemarin kita sudah belajar beberapa kali saudaraku ya, bahwa orang-orang percaya yang ada dalam Yesus Kristus, kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita lahir bukan lagi dari benih manusia yang fana, tapi kita lahir dari benih ilahi, di mana manusia Allah ada di dalam diri kita. Kita sanggup untuk menaklukkan dunia ini. Kita sanggup untuk menaklukkan dosa. Kita sanggup untuk menaklukkan masalah-masalah di dalam hidup kita. Karena kita lahir dari Allah. Amin. Bisa dipahami saudaraku tentang makna ini? Inilah yang pertama saudaraku, makna kemerdekaan dalam Kristus. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua saudaraku, coba kita lihat ayat yang ke-13 sekali lagi saudaraku. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan, apa saudara? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, saya menemukan yang kedua, apa sih makna kemerdekaan? Apa arti kemerdekaan dalam Kristus Yesus? Melayani orang lain. Melayani sesama. Saudara, Paulus menekankan sebuah penekanan yang sangat unik saudaraku. Kalau kita baca ayat 13 ini sepertinya nggak nyambung saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 13 ini. Paulus bilang, kita ini sungguh-sungguh merdeka dalam Kristus. Karena itu jangan kamu pergunakan untuk berbuat dosa. Melainkan melayanilah seorang akan yang lain. Nyambung gak saudara? Saya pikir gak nyambung saudaraku. Lagi ngomongin jangan berbuat dosa, tiba-tiba disambungkan dengan melayani orang lain. Melainkan melayani orang lain. Apa kaitannya? Ternyata saudaraku, maksud Paulus adalah bahwa tidak hanya cukup saudaraku. Kalau engkau sudah menjadi orang percaya yang menerima kemerdekaan seutuhnya di dalam Kristus Yesus, tidak hanya cukup kita hanya berurusan dengan diri kita sendiri. Mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari ikatan dosa, kita tidak lagi dalam kuk perhambaan dosa, kita tidak lagi ada di bawah hukum legalistik. Tidak hanya cukup kaitannya dengan diri kita. Tapi Paulus mau, kalau engkau dimerdekakan dalam Kristus Yesus, maka engkau harus berbuat sesuatu yang lebih. Apa itu? Melayani orang lain. Berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk kepentingan dan keuntungan orang lain. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini hal yang kedua saudaraku. Apa maknanya kemerdekaan dalam Kristus Yesus? Makna kemerdekaan dalam Kristus Yesus artinya engkau harus berbuat sesuatu yang lebih untuk orang lain. Ya, adalah terlalu kecil saudaraku bagi orang percaya yang telah menerima kemerdekaan, yang telah menerima pembebasan dalam Kristus, kalau dia hanya berbuat sesuatu hanya bagi dirinya sendiri. Kemerdekaan dalam Kristus harus mampu membuat orang percaya melayani sesama, berbuat sesuatu untuk orang lain. Merdeka dalam Kristus bukan hanya berarti bebas dari kuk perhambaan dosa, tetapi berarti melayani orang lain, mau menuntun orang lain
mengalami pembebasan dan kemerdekaan seperti yang kita alami. Saudara, tentu saya mau katakan sesuatu hal yang berbeda, saudaraku. Orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah dibebaskan dari kuk perhambaan. Misalnya dia adalah seorang yang sudah pernah dibebaskan dari keterikatan narkoba. Akan sangat efektif hidupnya, kesaksiannya ketika dia menuntun orang, para pecandu-pecandu narkoba. Betul? Berbeda halnya dengan saya, saudaraku, yang gak pernah kecanduan narkoba. Ketika saya bimbing orang, ketika saya tuntun orang, akan berbeda kesaksiannya. Kenapa? Mereka akan berkata, Bapak sih gak pernah tahu seperti apa rasanya sakau. Karena saya memang gak pernah ngerasain yang namanya sakau. Keterikatan, ketergantungan dengan narkoba. Tapi orang yang pernah dibebaskan, pernah dimerdekakan hidupnya dari narkoba, dia akan menjadi kesaksian yang efektif. Dia mampu menuntun orang lain, pecandu-pecandu narkoba, untuk mengalami kemerdekaan, kebebasan yang dialami hidupnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bisa dipahami, saudaraku? Karena itu firman Tuhan mau tegaskan, saudara, apa arti kemerdekaan dalam Kristus. Enggak hanya cukup, saudaraku, engkau berdiri teguh dalam imanmu kepada Yesus. Tidak lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Hanya berkaitan tentang dirimu sendiri. Enggak hanya cukup. Tapi engkau harus berbuat sesuatu. Engkau harus melayani sesamamu. Engkau harus jadi berkat. Hidupmu harus berdampak. Engkau harus menuntun orang lain kepada pertobatan. Mengalami pembebasan, kemerdekaan seperti yang kita alami. Amin. Saya sangat efektif, saudaraku, menuntun orang ketika orang sedang putus asa, ketika seseorang sedang mengalami keterpurukan. Kenapa? Karena saya telah menang. Saya telah mengalami pembebasan itu. Saya pernah mengalami masa-masa sukar di mana otak saya sudah tidak lagi mampu untuk berpikir. Saya tidak lagi mampu untuk melepaskan diri. Ketika di tengah-tengah kondisi seperti itu, menggantungkan harapan hidup saya hanya kepada Tuhan. Dan saya telah mengalami pembebasan, kemenangan yang datang dari Tuhan. Kesaksian itu, saudaraku, akan menjadi kesaksian yang sangat efektif. Meneguhkan orang yang mengalami keputusasaan, yang sedang mengalami pergumulan berat di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa? Karena kesaksian hidup yang pernah dialaminya. Amin. Saya percaya, saudaraku, saudara pernah mengalami pembebasan, kelepasan dari narkoba, ya, dari Hello Kitty, dari apa lagi? Ya, dari kecanduan judi, dari kecanduan alkohol. Orang-orang yang pernah mengalami pembebasan itu akan menjadi kesaksian efektif kalau saudara mau melayani orang lain dan memberikan kepada mereka sebuah kebebasan yang datang dari Tuhan. Dan sesuatu hal yang luar biasa, saudaraku, di tengah-tengah pernyataan Paulus, ya, makna kemerdekaan orang percaya di dalam Kristus adalah melayani sesama. Paulus memberikan motivasi dasar yang menjadi kunci untuk menjadi motivasi orang percaya melayani sesama. Coba kita lihat sekali lagi ayat yang ke-13 bagian terakhir. Melainkan layanilah seorang akan yang lain, apa? Oleh kasih. Motivasi terkuat, motivasi dasar yang membuat saudara dan saya mampu untuk jadi berkat buat orang lain. Mampu untuk melayani, berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Yaitu motivasi kasih. Makanya ayat 14-nya apa, saudaraku, bilangnya? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, ini SOP-nya kerajaan sorga, saudaraku. Ya, sekali lagi ya.
SOP kerajaan sorga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, kalau kita melayani, kalau kita mau berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain, motivasinya harus kasih. SOP kerajaan sorga, standar operasional prosedur, harus didasarkan kepada kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang memampukan kita untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Amin. Saudara dipanggil bukan hanya untuk dirimu sendiri. Saudara dimerdekakan, saudara dibebaskan bukan hanya untuk diri sendiri. Tapi untuk jadi berkat buat orang lain. Melayani sesama. Yang mau boleh bilang amin. Dan yang terakhir saudaraku, coba lihat. Apa makna kemerdekaan dalam Kristus? Firman Tuhan ayat 15 bilang begini. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, Paulus menyadari betul bahwa di tengah-tengah jemaat Galatia telah terjadi persengketaan besar, pertentangan yang tajam di antara dua kubu. Ya, yang satu menganut paham legalistik, yang satu menganut paham libertini. Dua-dua bertolakan belakang yang begitu tajam. Tapi justru saudaraku, Paulus ingin tegaskan, di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah keadaan yang berbeda, itulah makna kemerdekaan dalam Kristus, yaitu praktek kasih. Sekali lagi ya, praktek kasih. Saudara, kalau saudara nanti baca secara keseluruhan pada ayat 16-nya dan selanjutnya, di sana dengan perikop Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop hidup menurut daging atau roh. Jadi saudaraku, kesimpulannya adalah bahwa kalau kita mau hidup dituntun oleh roh, ya, maka kita akan hidup mempraktekkan kasih. Sebab saudaraku, hidup kemerdekaan orang percaya akan digenapi ketika kita bisa mengasihi sesama. Bukankah firman Tuhan pernah berkata begini, saudaraku? Bagaimana mungkin kau bisa berkata engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara kepada sesamamu yang kelihatan engkau membencinya. Jadi kita nggak akan pernah mungkin bisa mengasihi Allah kalau kita nggak bisa membuktikan untuk mengasihi sesama. Bukti orang yang mengasihi Allah bukan hanya engkau datang beribadah di gereja ini. Bukan saja ketika engkau memberi persembahan, menabur sesuatu yang baik untuk pekerjaan Tuhan. Tapi bukti orang yang mengasihi Tuhan adalah waktu engkau bisa mengasihi sesama. Sekalipun di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah pertentangan, kita tetap bisa mempraktekkan kasih. Itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dalam Kristus seutuhnya. Amin. Tapi sebaliknya saudaraku, sebaliknya. Waktu kita malah memilih hidup dituntun oleh daging, maka Paulus menggambarkan saudaraku, ini kan gambaran tentang kekerasan seperti hewan buas yang saling menghancurkan. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, jangan kamu saling membinasakan. Ini kan gambaran tentang hewan buas yang saling memperebutkan mangsa, lalu saling mencabik, saling menggigit, saling mencelakai, bahkan saling menelan. Gambaran saling menghancurkan. Ketika seseorang hidupnya justru mau dipimpin oleh kedagingannya, dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berdosa.
Oleh karena itu hari ini saudaraku, apa arti kemerdekaan bagi kita di dalam Kristus Yesus? Firman Tuhan katakan yang terakhir saudaraku, tunjukkan kasih-Mu, praktekkan kasih-Mu. Bukti bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Hidup kita dituntun, dipimpin oleh Roh. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah pertentangan, kita tetap bisa mengasihi sesama kita. Kita tidak menyimpan kebencian, kita tidak menyimpan dendam, sakit hati, tapi kita mau menunjukkan kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita boleh menjadi orang-orang yang merdeka seutuhnya dalam Kristus Yesus. Merdeka! Mari, saya undang pemain musik. Kita naikkan pujian, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang pagi hari ini diajarkan kepada kami. Bahwa sesungguhnya kami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kami orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus. Sungguh-sungguh telah menerima kemerdekaan. Kami orang percaya telah menerima kemerdekaan yang seutuhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini kami diajar tentang makna kemerdekaan dalam Kristus. Yang pertama, berdiri teguh dan tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus ingin menegaskan, kami tidak perlu lagi takut. Kami tidak perlu lagi gemetar akan menghadapi tentang kematian. Sebab kami tahu iman kami kepada Yesus menyelamatkan kami. Ketika kami masih berdosa, Allah sudah mengasihi kami. Lebih-lebih sekarang kami yang sudah percaya. Lebih-lebih sekarang kami yang sudah menerima penebusan darah Yesus. Kami pasti diselamatkan. Kami mau berdiri teguh dalam iman kami dan tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kami tidak lagi mau hidup serupa dengan dunia ini yang menjadikan kami kembali budak dosa, hamba-hamba dosa. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang bebas dan merdeka karena kami merdeka dalam Kristus. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan mau tegaskan makna kemerdekaan dalam Kristus. Berbicara tentang melayani sesama. Tidak hanya cukup orang yang dimerdekakan dalam Kristus hidup hanya bagi dirinya sendiri, tapi dia harus menjadi berkat, dia harus berdampak, dia harus melayani, dia harus berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain. Hidupnya akan efektif, hidupnya akan menjadi berkat, hidupnya akan menjadi kesaksian besar melalui kemerdekaan yang Tuhan sudah lakukan bagi hidupnya. Satu motivasi yang mendasari untuk kami mampu melayani adalah kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang terakhir, makna kemerdekaan dalam Kristus adalah
mempraktekkan kasih. Di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah konflik sekalipun, di tengah-tengah pertentangan, justru itulah bukti bahwa kami adalah orang-orang merdeka ketika kami mampu mempraktekkan kasih. Karena hidup kami dituntun, dipimpin oleh Roh, bukan oleh kedagingan kami. Mari kau berkati setiap umat-Mu Tuhan. Biar firman-Mu dimeteraikan dalam hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang merdeka seutuhnya dalam Kristus. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan bertumbuh di dalamnya. Katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk saudaraku, Tuhan berkati. Diberkatilah kiranya Pak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita persiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Amplop yang warna kuning dan biru. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum mendapatkan amplop boleh mengangkat tangan. Nanti akan tim pelayanan akan melayani. Oh, bantu ya, sebentar. Kami menunggu. Atau Bapak Ibu juga bisa scan ya, scan barcode yang di sebelah kanan dan sebelah kiri ada tembok. Kita boleh persiapkan yang terbaik. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat firman-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami di saat ini. Kami terima berkat Tuhan yang Kau kerjakan dalam kami, dan pada saat ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami dalam rumah-Mu, sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Ya. Persembahan dijalankan, nanti sebelah kanan akan bawa persembahan sebelah kanan, dan sebelah kiri akan bawa sebelah kiri. Kita bawa persembahan bagi Tuhan. Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan berkati, kita saksikan warta jemaat GBI Katarizo. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi Minggu ini tanggal 21 Agustus 2022. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara on-site bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com. Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa
23 Agustus 2022 jam setengah 8 malam di gereja. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan 24 Agustus pukul setengah 8 malam. Diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Kemudian khusus bagi kaum pria, hadirilah ibadah kompak komunitas pria Kristus berdampak yang akan diadakan hari Sabtu depan tanggal 27 Agustus 2022 setengah 8 malam. Diadakan secara onsite di gereja. Mari jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini yang akan memberkati kaum pria Allah. Berita duka cita. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapa di sorga, Ibu Katarina Mardani, mama dari Bapak Reza Januar pada tanggal 20 Agustus 2022 di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Saudara Yeskel Albertus, Saudara Diki Feren, Bapak Agus Suroto, Ibu Tina Irawati, Bapak Kimpo, Saudari Ferencia Angelina, dan Saudara Kristianto. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudara Yehezkiel, buat Saudara Diki Feren, buat Bapak Agus Roto, buat Ibu Tina Irawati, Bapak Kimpo, Saudari Ferencia, dan juga Saudara Kristianto. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Semakin tambah usia, semakin bijaksana, semakin hidup mengasihi Tuhan. Ya, saudaraku, sekali lagi ditambahkan untuk berita duka cita, nanti malam akan dimulai ibadah penghiburan untuk keluarga dari Bapak Reza Januar, keluarga besar dari almarhumah Ibu Katarina, akan dilayani oleh gereja kita GBI Katarizo di rumah duka Buntekbio jam 19 malam. Gereja tidak menyediakan transportasi sehubungan dengan masih di masa pandemi. Jadi bagi rekan-rekan saudara yang mau untuk datang beribadah dalam ibadah duka cita ini, memberikan kekuatan penghiburan buat keluarga, kita bisa berkumpul di rumah duka Buntekbio jam 19 malam nanti malam di ruang Mawar. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita akan bersatu dalam doa. Di akhir acara ibadah kami saat ini Tuhan, ucapan syukur kami naik di hadapan-Mu sebab Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami ketika kami boleh datang pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur juga bahkan dalam ibadah kami boleh belajar akan firman Tuhan tentang makna kemerdekaan dalam Kristus. Hari ini Tuhan kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, maka diberkatilah kami orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah roti makanan kami, diberkatilah air minuman kami, dan kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Berkat Allah mengalir buat setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa dengan penuh sukacita buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu-minggu ini. Kami berdoa buat saudara Yehezkiel, buat saudara Diki, buat Bapak Agus Roto, buat Ibu Tina Irawati, buat Bapak Kimpo, buat saudari Ferencia, buat saudara Kristianto. Kami percaya Tuhan anugerah Allah berlimpah dalam hidup mereka. Segala kerinduan, harapan, cita-cita masa depan mereka
Allah sumber kehidupan, melimpahkan berkat bagi saudara-saudara kami yang tambah usia ini Tuhan. Bahkan kami percaya perlindungan, penjagaan, kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, supaya baik selalu keadaan mereka. Kami berdoa biar mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup berkenan dan mengasihi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka, karena mereka menggenapi rencana Tuhan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga terus buat gereja kami GBI Katarizo. Kami bersyukur untuk keberadaan gerejamu Tuhan di Taman Purus Gaga ini. Kami percaya GBI Katarizo akan Tuhan percayakan untuk menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Setiap pribadi yang haus dan lapar akan Tuhan, biar boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuliakan nama Tuhan. Setiap pribadi, setiap jiwa akan ditumbuh dewasakan menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Di tengah tak carut marut perekonomian dunia, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan buat bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, kemampuan buat pemerintahan kami. Di tengah-tengah inflasi harga-harga yang begitu semakin tinggi Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan memampukan pemerintahan kami untuk bisa menjaga stabilitas harga-harga barang. Bahkan Tuhan berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa tetap menjaga stabilitas secara sosial di tengah-tengah goncangan-goncangan yang terjadi. Biar keadaan di Indonesia tetap baik dan stabil. Kami mohon pertolongan-Mu dan anugerah-Mu, hikmat Tuhan memampukan pemerintahan kami. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan tolong bangsa kami, luputkan dari keadaan yang sukar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo ini. Apapun yang kami usahakan, yang kami kerjakan, yang kami lakukan, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, studi pendidikan, bahkan pelayanan kami, apapun yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan, biar tangan Allah memberkatinya, menjadikan berhasil dan beruntung. Bahkan damai sejahtera Tuhan turun dalam kehidupan kami. Ada kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Ada sukacita kegirangan di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan pimpinan pertolongan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan bersama dengan saya, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.